إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Kita masih diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Manhajus Salaf fit Ta'amul ma'al Inhirafat al-Aqadiyah wal Manhajiyah, atau metode salaf, yakni metode para salaf, para sahabat, para tabi'in dan generasi setelahnya dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan penyimpangan manhaj oleh Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas al-unsurur rabi', unsur yang keempat dari kitab ini, di mana beliau menyebutkan beberapa gambaran-gambaran penyimpangan dalam masalah akidah dan penyimpangan dalam masalah manhaj. Dan sudah disebutkan salah satu gambaran penyimpangan akidah adalah kelompok Mu'tazilah yang dipelopori oleh muridnya Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Ada yang tahu namanya siapa? Wasil bin Atha. Ya, Mu'tazilah ini landasannya adalah taqdimul aql 'alan naql. Lebih mendahulukan akal daripada dalil-dalil syar'i, daripada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini, Mu'tazilah ini memiliki 5 landasan, 5 usul, atau yang disebut dengan al-usulul khamsah. 5 landasan Mu'tazilah. Ada yang bisa nyebutkan? Berarti nggak ada Mu'tazilah di sini ya. Ada yang bisa nyebutkan? Mungkin pernah dengar 5 landasan Mu'tazilah. Dan ini disebutkan oleh tokoh mereka yang bernama Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, ulamanya Mu'tazilah yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Dia punya kitab namanya Syarah Al-Usulil Khamsah. Syarah 5 landasan pokok Mu'tazilah. Ini namanya indah-indah, bagus-bagus ini. Landasan yang pertama At-Tauhid. Mu'tazilah itu landasannya apa? At-Tauhid. Jangan senang dulu. Ya, jangan tertipu sama nama. Lihat apanya? Isinya, lihat hakikatnya. Namanya indah tauhid. Tapi nanti akan kita
beritahukan apa hakikat yang dimaksud oleh mereka dengan tauhid itu. Kemudian yang kedua, landasan Mu'tazilah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Tuh. Bagus, gak ada bedanya sama kita ahli sunnah berarti. Yang ketiga, landasan mereka adalah al-adl, keadilan. Bagus nih keadilan. Iya, harus adil memang. Landasan yang keempat adalah infadul wa'id, menunaikan ancaman. Ya, menunaikan ancaman. Nanti akan kita bahas satu persatu. Dan yang kelima, ini yang menyebabkan Wasil bin Atha memisahkan diri dari gurunya, Al-Hasan Al-Basri. Apa yang kelimanya? Ini yang menyebabkan Wasil bin Atha akhirnya i'tizal, menyendiri di masjid, meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri. Apa yang kelima? Al-wa'ad. Bukan. Nama yang keras? Barakallahu fi manzilah bainal manzilatain. Kedudukan di antara dua kedudukan. Tauhid, maksud dari mereka tauhid bukan tauhid seperti yang sering kita dengungkan, beribadah hanya kepada Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Tidak. Tauhid menurut mereka apa? Menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu kata mereka adalah harus membersihkan Allah dari semua sifat-sifat. Allah itu nggak punya sifat. Nah, semua sifat-sifat yang ada pada Allah itu makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bukan sifatnya Allah, tapi sesuatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah punya sifat berbicara. Berbicara itu bukan sifatnya Allah, tapi dia makhluk tersendiri yang Allah ciptakan, namanya kalam, berbicara. Ya, Allah punya sifat ilmu, mengetahui. Itu bukan sifatnya Allah, tapi Allah menciptakan makhluk namanya ilmu. Bingung? Di situ ahlul bid'ah ruwet, jelimet, bingungi. Intinya tauhid mereka adalah meniadakan semua sifat Allah. Allah nggak punya sifat. Kalau Anda mengatakan Allah punya sifat, berarti ada yang azali selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang pertama kali itu Allah. Hanya Allah tok. Kalau Anda mengatakan sifat-sifat itu sudah ada bersamaan dengan Allah, berarti ada yang sejak dahulu selain Allah Subhanahu wa taala. Bingung? Allah itu kapan adanya? Tanpa ada permulaan. Nah, sifat Allah kapan adanya? Ya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Bukan Allah baru kemudian sifatnya belakangan, enggak. Sifat Allah sudah ada bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu akidah kita. Nah, Mu'tazilah enggak oleh kayak ngono itu. Enggak boleh. Yang awal itu cuman Allah. Sifat Allah itu baru. Bingung jemaah? Enggak. Bingung ya? Betul ya? Tidak apa-apa kalau bingung yang Mu'tazilah, yang penting yang Ahlus Sunnah tadi. Ya kan? Yang Allah itu bersamaan dengan sifatnya sejak azali tanpa ada permulaan. Itu namanya tauhidnya Mu'tazilah. Adapun tauhidnya Ahlus Sunnah tidak. Tauhidnya Ahlus Sunnah adalah al-uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah, membersihkan, ya, menolak, menafikan semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu pondasinya Mu'tazilah yang kedua. Apa maknanya kalau Mu'tazilah? Bagi Mu'tazilah amar ma'ruf nahi munkar maknanya apa? Mengkritik penguasa kaum muslimin. Ya, mereka mengkritik, mencaci maki. Ya, kalau sekarang bentuknya demonstrasi, mengkritik, menghina, mencaci maki, mendiskreditkan, menyebarkan aib-aibnya,
itu kata mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengkritik pemimpin di depan umum. Ya. Ini kelakuannya sama seperti siapa? Khawarij. Nah, adapun Ahlus Sunnah tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Dan yang paling baiknya adalah tauhid. Kemudian wan nahyu 'anil munkar, mencegah mereka dari kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu amar ma'ruf Ahlus Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah al-adl. Keadilan. Apa maksudnya keadilan? Menolak takdir. Tuh. Menolak takdir. Allah itu tidak mentakdirkan makhluk. Makhluk sendiri yang mentakdirkan dirinya. Itu baru adil. Kalau Allah mentakdirkan makhluk, berarti Allah ikut intervensi di dalam makhluk itu. Bingung? Misalnya ada orang berzina. Anda mengatakan apa tentang orang yang berzina ini? Dia berzina karena perbuatannya sendiri, keinginannya sendiri, atau Allah yang mentakdirkan? Hah? Berarti kalau perbuatannya sendiri, bukan Allah yang mentakdirkan. Nah, kena jebakan nih. Oke, sebentar. Ada orang berzina. Apa yang Anda katakan tentang orang berzina ini? Dia berzina karena kemauan kehendaknya dia sendiri, atau dia itu ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala berzina? Hah? Nah, dua-duanya jemaah. Dua-duanya Ahlus Sunnah. Dia berzina karena keinginan dia sendiri, kemudian ditakdirkan terjadilah perzinahan itu. Nah, kata mereka, kata Mu'tazilah, wah, gak fair kalau kayak gitu caranya. Gak adil dong, Allah ikut intervensi di dalamnya. Berarti nanti kalau disiksa sama Allah di neraka, pasti orang ini protes. Ya Allah, aku berzina karena takdirmu. Kok sekarang aku yang disiksa? Ngerti maksudnya? Berarti itu gak fair, gak adil. Terus gimana yang adil? Kata Mu'tazilah, Allah tidak mentakdirkan. Berarti makhluk sendiri yang mentakdirkan dirinya. Na'udzubillah. Berarti kebalikannya kelompok apa ini namanya? Yaitu Allah mentakdirkan, makhluk gak bisa apa-apa. Mu'tazilah ini Qadariyah. Jabriyah. Ya kan, makhluk itu dipaksa sama Allah. Ada orang berzina, ya sudah, ini saya dipaksa sama Allah berzina. Jangan salahkan saya. Ada orang yang kayak gitu, coba di kampung. Tapi jangan temenan. Coba ditempiling. Gitu. Jangan marah loh ya. Itu tempilingan itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ojo ngamuk. Kalau ngamuk berarti nggak terima sama takdir. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah menggabungkan makhluk punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Namun kehendak makhluk tidak akan terjadi kecuali apabila dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Antum datang ke sini dengan kehendak antum. Bukan ujuk-ujuk datang dipaksa, tadi enak-enak tiduran di rumah, kelesetan, tahu-tahu gerak sendiri, pakai baju, nyetar termotor, moro-moro tutup Masjid Nurul Islam. Dipaksa sama Allah. Apa gitu? Tidak. Ada kemauan, kehendak. Namun tidaklah antum bisa nyampe ke sini kecuali karena takdir Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang pengen datang ke kajian ini gak ditakdirkan sama Allah. Mungkin bannya bocor, atau mungkin kecelakaan di jalan, waliyadzubillah. Nah, itu gimana? Sehingga dia gak nyampe ke sini. Berarti tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal itu adil menurut Mu'tazilah. Kemudian yang keempat adalah infadun wa'id, menunaikan ancaman. Maksudnya Allah ketika sudah mengancamkan kepada seseorang, maka Allah pasti akan melaksanakan ancaman itu. Contoh misalnya orang yang bermaksiat. Ya, orang yang bermaksiat ini diancam dengan apa di akhirat? Siksa neraka.
maka pasti Allah akan menunaikan ancaman itu. Orang ini pasti akan disiksa di neraka. Nggak ada namanya kemudian. Berarti ini menolak apa ini? Ada orang dia itu sakjane masuk neraka, cuman dapat syafaat. Ya, cuman dapat syafaat, akhirnya nggak jadi disiksa di neraka, langsung dimasukkan ke surga. Ini maksudnya. Yang keempat ini maksud mereka adalah untuk menolak syafaat. Nggak ada syafaat itu. Orang kalau sudah diancam sama Allah neraka, ya neraka. Nggak mungkin Allah itu tidak jadi menunaikan ancamannya. Wis diancamkan kok. Allah sudah ancam dia neraka. Misalnya Allah berfirman tentang orang yang membunuh. Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa a'adda lahum 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya di mana? Neraka jahanam. Nah, ini ancaman bukan? Ancaman. Nah, ketika ada orang yang membunuh, maka nggak mungkin kemudian orang ini nanti dapat syafaat, diampuni, akhirnya dia nggak jadi masuk neraka, kemudian masuk surga. Allah pasti akan menunaikan ancaman. Kalau ahlu sunnah tidak. Pelaku maksiat tahta masyiatillah. Pelaku maksiat itu di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Dia dapat syafaat. Tapi kalau Allah mau, dia diapakan? Disiksa. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini poin yang keempat ini. Sama satu akidah mereka dengan siapa? Yang sama-sama menolak syafaat. Kelompok apa? Tadi barengannya yang memberontak tadi. Khawarij. Sama, Khawarij juga menolak syafaat. Tapi yang terakhir, manzilah bainal manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu pelaku maksiat, kata mereka, tidak kafir. Pelaku maksiat itu tidak kafir, kata mereka. Tapi juga nggak bisa dikatakan mukmin. Tuh. Berarti apa? Kedudukan di antara dua, di antara mukmin dan kafir. Dia dikatakan kafir nggak bisa, tapi dibilang mukmin juga nggak bisa. Jadi tengah-tengah. Ya. Padahal ahlu sunnah, pelaku dosa besar, apa statusnya? Kok masih bingung jemaah? Pezina, peminum khamr, pemakan riba, pembunuh. Pelaku dosa besar ini, statusnya dia ini masih apa? Masih mukmin, tapi mukmin yang kurang imannya. Ya, mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang imannya. Tapi tetap dia ini at least apa? Tetap mukmin, ada aslul iman, ada keimanan, asal keimanannya itu masih ada dia. Sehingga nggak boleh kemudian kita kafirkan dia, nggak bisa. Nah, kalau siapa yang mengatakan pelaku dosa besar kafir? Khawarij. Khawarij pelaku maksiat kafir sudah. Tapi kalau Mu'tazilah ini abu-abu, gak mukmin yo, gak kafir. Tapi ini ya yang kemarin belum sempat kita sampaikan tentang Mu'tazilah, yaitu usul khamsah. Ya, pelajarannya jangan tertipu dengan nama. Kalau Anda lihat 5 nama tadi, itu hampir semuanya nama-namanya itu bagus-bagus. Tauhid, amar ma'ruf nahi mungkar, keadilan, ya kan? Hampir semuanya namanya tidak. Hampir semua namanya itu mirip dengan istilah-istilah syar'i. Namun jangan terkecoh dengan nama, tapi lihat hakikatnya, lihat isinya. Nah, kita lanjutkan ucapan beliau. Kelompok berikutnya yang disebutkan oleh beliau adalah at-tasawuf ad-dol, yaitu kelompok tasawuf yang dol, yang sesat. Karena tasawuf bimakna az-zuhud. Dulu tasawuf itu penggunaan awalnya maknanya adalah zuhud. Karena tasawuf itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan diambil dari suf. Diambil dari kata-kata as-suf, pakai sod. Apa artinya suf? Bulu domba, wool.
Ya, suf artinya wool, di mana mereka itu zuhud. Ya, pakaiannya dari bulu-bulu domba gitu. Zuhud. Kemudian ada juga mengatakan tasawuf itu diambil dari kata-kata suffah. Pernah dengar istilah ahlus suffah? Sahabat-sahabat yang ketika hijrah nggak punya rumah, akhirnya dibikinkan rumah di tempat tinggal sementara di Masjid Nabawi. Itu disebut ahlus suffah. Nah, tasawuf itu nisbat kepada orang-orang ini, sahabat-sahabat ini, ahlus suffah. Ya, ala kulli hal, awal mulanya dulu istilah tasawuf itu artinya zuhud. Wa taqallul minad dunya, dan hanya mengambil sedikit bagian dari dunia. Artinya mereka orang-orang yang tidak bergelimang kemewahan dunia. Ya, mereka mengambil dari dunia, ini arti zuhud yang benar ya. Mereka mengambil dari dunia apa yang mereka butuhkan, sisanya mereka kemana kan? Mereka berikan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka ambil dari dunia buat kebutuhan hidup, buat makan, buat tempat tinggal, atau buat biaya ini, mereka ambil. Ya, sisanya mereka peruntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Tidak sebagaimana zuhud yang dipahami oleh orang-orang sekarang adalah seorang harus hidup zuhud, maksudnya adalah hidup gelandangan. Nggak boleh pakai baju bagus, ya kan? Nggak boleh mandi, nggak boleh punya rumah yang nyaman, bagus, nggak boleh. Nggak boleh makan enak. Ya, zuhud, gimana zuhud itu? Ya eker-eker sampah kalau makan. Ya, bajunya compang-camping, zuhud. Kayak mambung gitu, gelandangan gitu. Entah, ini bukan zuhud, hidupnya di gua-gua, ya kan? Kata mereka, zuhud gitu. Tidak. Ini tasawuf ini akhirnya berkembang kemudian menjadi gaya hidup seperti monks. Tahu monks? Biarawan-biarawan. Ya, di mana mereka nggak mau dunia sama sekali, sampai rabi nggak gelem ya mak. Iya, ya kan? Nggak mau menikah mereka. Fokus tujuannya beribadah di rumah-rumah ibadah. Berapa hari yang lalu lewat ada tradisi apa itu di umat Katolik ya. Jadi ada biarawati, suster-suster yang mereka ini say goodbye sama keluarganya. Karena mau penutupan, ditutup pintunya. Ngapain kok dada-dada itu? Iya, mereka akan tutup pintu dan pintu ini baru dibuka 25 tahun lagi. Ada yang pernah, baru berapa hari yang lalu kita lihat ininya tuh. Ada tradisi seperti itu. Jadi apa tugasnya? Mereka ditutup, dikunci selama 25 tahun itu. Beribadah. Nggak mau, terputus dengan dunia sudah. Inilah kenapa Umar ibn Khattab ketika datang ke Baitul Maqdis untuk menyerahkan atau mengambil kunci Baitul Maqdis, Umar ibn Khattab melihat seorang rahib, ahli ibadah, yang sudah tua renta, hidupnya gitu, dihabiskan untuk ibadah, nggak mau dunia sama sekali. Ya, Umar menangis. Ketika itu teringat dengan ayat dalam surat Al-Ghasyiyah. Ada yang tahu ayatnya? Amilatun nasibah tasla naron. Mereka capek, lelah, soro beribadah di dunia ini. Tapi apa yang mereka dapatkan? Neraka di akhirat, waliyadzubillah. Maka Islam tidak melarang dunia, makanan enak, baju yang bagus, rumah yang nyaman, tidak melarang. Yang penting terhindar dari dua hal, yaitu al-israf, berlebih-lebihan, dan yang kedua al-makhilah, apa? Kesombongan. Ya, mubah. Ya, punya baju bagus hukumnya apa? Mubah, jangan dibilang haram. Ya, punya mobil bagus, punya rumah mewah, hukumnya mubah selama tidak ada dua hal tadi, berlebih-lebihan dan kesombongan. Nah, tasawuf menghilangkan itu. Kata beliau, wal yauma asbahat tasawuf fikratan bolatan qaimatan alal bidah. Dulunya tasawuf itu dikenal dengan zuhud, namun sekarang tasawuf berubah menjadi pemikiran yang sesat, yang berdiri di atas berbagai macam kebid'ahan, alal inhiraf, dan penyimpangan-penyimpangan, alal dolalah, kesesatan-kesesatan,
ala afkarin mukhalifatin lid-din, di atas pemikiran yang menyelisihi agama. Ya, entah itu mengkeramatkan kuburan-kuburan atau beribadah dengan tarian-tarian, tahu sing keliling-keliling itu. Nah, ya. Itu bukan cuma tradisi tarian, enggak. Mereka menganggap itu adalah bagian dari taqarrub, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan musik-musik, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan gaya-gaya demikian. Ya. Ini sekarang berubah menjadi pemikiran yang menyimpang. Kemudian kelompok berikutnya, banyak ya kalau bicara tasawuf ini penyimpangan luar biasa. Ya, gudangnya kesesatan, gudangnya penyimpangan, syirik, bid'ah ada di kelompok ini. Pengkultusan kepada wali-wali, ya, kemudian pengkeramatan terhadap kuburan-kuburan, kesyirikan, naudzubillah. Kemudian kelompok berikutnya adalah al-irja, murji'ah. Asbahan nas, amatun nas yaquluna bil irja. Banyak di antara manusia yang mengatakan murji'ah. Bahkan ahli sunnah dituduh sebagai murji'ah oleh orang-orang khawarij. Padahal bagaimana akidahnya murji'ah itu? Kata beliau, wa ya'taqidunal irja hinama tansahu insanan taqulu lahu. Banyak di antara manusia yang berpemahaman murji'ah, yaitu ketika engkau menasihati seseorang, maka orang itu akan mengatakan, kau mengatakan kepada orang tersebut, ya akhi atil lihyataka. Wahai saudaraku, biarkan jenggotmu tumbuh. Ya akhi qassir thawbaka. Wahai saudaraku, angkat ya celanamu, angkat sarungmu. Yaqulu laka, maka orang yang Anda nasihati itu akan mengatakan kepadamu, la ya akhi, al-imanu fil qalb. Oh enggak, wahai saudaraku, iman itu bukan di jenggot, iman itu bukan di celana, iman kalau mau lebih luas lagi, iman itu bukan sholat, bukan puasa, tapi namanya iman itu ada di mana? Di hati. Ya, ini banyak pemikiran murji'ah ini menjangkiti sebagian kaum muslimin di negeri kita. Misalnya wanita muslimah yang dinasehati untuk menutup auratnya, ya, dipakai jilbabnya, tutup auratmu. Apa kata dia? Yang penting hatinya berjilbab. Untung tadi yang laki nggak ngomong yang penting hatinya berjenggot itu misalnya. Ya. Ya, kata beliau, kata dia, iman itu hanya di dalam hati. Hadza irja, inilah pemikiran murji'ah. Hina ma ta'ti li insanin taqulu kaifa ya akhi, taqulu kaifa innaka muslim wa ma tusalli, anta muslim wa kadza, yaqulu ya akhi al-imanu bil qalb. Ketika kau menasihati seseorang, wahai saudaraku, muslim, kau ini muslim, kenapa kau tidak melaksanakan sholat? Ya, kenapa kau tidak berpuasa? Kenapa kau tidak mengeluarkan zakat? Dan seterusnya. Maka dia akan mengatakan, wahai saudaraku, iman itu hanya di dalam hati. Okay. Kata dia, man athbatal iman lima fil qalbi duna ma yakunu 'alal jawarih minal amal fahada irja. Maka kalau ada orang yang hanya mengatakan iman itu di dalam hati, sedangkan perbuatan itu bukan bagian dari iman, maka itulah pemahaman murji'ah. Baik, kita perdalam sedikit tentang murji'ah. Murji'ah diambil dari kata-kata at-takhir, yaitu mereka menganggap amal perbuatan bukan bagian dari iman. Itu cirinya murji'ah. Amal perbuatan bukan bagian dari iman. Syubhatnya gini jamaah. Perhatikan, kalau nggak fokus bingung. Syubhatnya gini. Ada orang kafir. Ya, orang kafir nggak beriman dia. Sholat dia, ikut sholat di Masjid Nurul Islam. Melok sholat. Sholatnya ini bermanfaat nggak bagi dia? Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena hatinya kafir. Simpan dulu. Ya, simpan dulu ini kejadian ini. Nah, demikian juga seorang muslim. Ketika dia berbuat kekufuran, berbuat kemaksiatan,
maka apakah kekufurannya itu membahayakan imannya? Kena. Kalau kata orang Murji'ah, tidak. Kekufurannya, kemaksiatannya itu tidak membahayakan keimanannya. Karena dia hatinya masih beriman. Bingung. Kembali ke orang kafir tadi, jamaah. Orang kafir, hatinya mukmin atau kafir? Kafir. Dia melakukan sholat. Sholat ini perbuatan baik atau buruk? Perbuatan baik. Thayyib. Sholatnya ini apakah berpengaruh pada keimanan, pada hatinya? Tidak. Berubah statusnya menjadi muslim? Tidak. Dia tetap kafir karena hatinya kafir. Nah, demikian juga seorang mukmin yang hatinya beriman, ketika dia bermaksiat, maka maksiatnya itu tidak akan mempengaruhi keimanannya. Tahu syubhatnya? Itu syubhatnya Murji'ah. Iman secara bahasa memang artinya tasdid, membenarkan. Memang secara bahasa iman itu artinya membenarkan, percaya. Ya, namanya percaya itu memang di mana? Di hati. Seperti ucapannya saudara-saudaranya Yusuf ketika berkata kepada Nabi Yakub, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Wahai ayah kami, kau tidak akan beriman kepada kami. Jadi mereka kan ngarang cerita, Yusuf dimakan buaya, serigala, ya kan? Yusuf dimakan serigala. Mereka kan ngarang-ngarang cerita. Ketika mereka mengatakan kepada Yakub, dan mereka mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah kami, kau tidak akan beriman kepada kami meskipun kami berkata jujur. Apa maksudnya beriman di sini? Percaya. Ini penggunaan secara bahasa. Adapun secara istilah, al-iman menurut Ahlus Sunnah itu terdiri dari 5 komponen. Ya, ini kesimpulan dari penjelasan ulama. Iman menurut Ahlus Sunnah terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, qaulul lisan, ucapan lisan. Ya, ucapan itu bagian dari iman. Kemudian yang kedua, wa'tiqadun fil qalb, keyakinan di dalam hati. Itu juga bagian dari iman. Dan yang ketiga, apa? Ucapan, keyakinan, dan amal, perbuatan anggota badan. Amalun bil arkan, perbuatan anggota badan. Itu juga masuk bagian dari iman. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bisa bertambah ketika taat kepada Ar-Rahman, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan iman itu bisa berkurang ketika taat kepada asy-syaitan. Ini 5 komponen dasar iman menurut Ahlus Sunnah. Ya, maka iman bukan cuma di hati. Iman itu perbuatan, ucapan, keyakinan bisa bertambah dan bisa berkurang. Apa contohnya? Keimanan di dalam hati. Ya, keyakinan-keyakinan yang sudah kita yakini. Keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan tentang adanya surga dan neraka, adanya hari akhir, iman kepada takdir, ya kan? Atau yang berupa amalan hati seperti tawakal, khauf, roja, ya, mahabbah, cinta, apalagi ikhlas. Ya, itu amalan hati. Kemudian ucapan seperti apa? Ya, ucapan 2 kalimat syahadat, berzikir, membaca Al-Quran, berkata jujur, itu semua masuk bagian iman. Kemudian yang ketiga, amalan perbuatan anggota badan. Banyak, sholat, haji, ya kan, zakat, puasa, itu amalan anggota badan. Dalilnya diantaranya Nabi SAW
Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan tentang perpindahan arah kiblat. Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di surat Al-Baqarah awal-awal juz yang kedua. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah menamai sholat dengan iman dalam ayat ini. Jadi kan dulu itu ketika perpindahan kiblat dari mana ke mana? Dari Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis ke Masjid Al-Haram. Nah, para sahabat sebagiannya itu ada gerundel, ngedumel, bukan ngedumel, ada yang mengganjal dalam hatinya. Duh, kok dipindah kiblatnya? Terus sholat-sholatnya awan dhewe sing biyen iki opo iki? Ya kan? Terus sholat-sholat yang dulu kita menghadap ke Baitul Maqdis ini ya opo pahalanya, masa hilang semuanya? Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal sebelum terjadinya perpindahan kiblat ini? Apakah sholat mereka sia-sia? Itu, mereka punya pertanyaan demikian, punya kekhawatiran seperti itu. Maka turun firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa maksudnya iman di sini? Salat kalian. Allah menamai salat dengan iman. Padahal salat ada 3 rangkaian tadi. Salat ada keyakinan dalam hati, niat. Salat juga ada ucapan lisan dan juga ada perbuatan anggota badan. Allah menamakan salat dengan iman, menunjukkan bahwa iman itu rangkaiannya 3 tadi. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha, cabang iman yang paling tinggi apa? Qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Tuh, apa? Ucapan lisan. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti masuk apa ini? Perbuatan. Nah, tinggal yang ketiga. Apa kata Nabi? Yang ketiga apa berarti? Hadis ini, lanjutan hadis ini apa? Naam, al-haya syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang dari keimanan juga. Nah, malu ini apa? Hati, ya kan? Rasa malu itu amalan hati. Maka di sini Nabi menyebutkan iman terdiri dari 3 rangkaian itu. Nah, sebagaimana seorang atau 3 hal tadi, ucapan, perbuatan, dan keyakinan itu adalah bagian dari iman, maka sebaliknya seorang bisa kufur dengan salah satu dari 3 hal ini. Seorang bisa kufur hanya dengan keyakinan saja. Seorang bisa kufur hanya dengan ucapan saja. Dan seorang bisa kufur hanya dengan perbuatan saja. Seorang bisa kufur hanya dengan keyakinan, seperti dia meyakini ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menguasai selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia meyakini Allah itu punya anak misalnya. Atau dia meyakini bahwa wali-walinya Allah itu juga punya kuasa atas pengaturan alam semesta ini. Kan ada gitu kan? Wali kutub. Nah, wali kutub itu punya kuasa untuk mengatur sebagian alam semesta ini. Bahkan naudzubillah, ucapan sebagian mereka mengatakan ada wali fulan, Habib fulan, siapa itu? Katanya Allah ketika mau menurunkan azab, Allah minta izin kepada sang Habib ini. Iya. Kalau diizinkan, maka Allah turunkan azab. Ada lagi yang bisa memadamkan neraka jahanam, jemaah. Iya. Kalaulah aku tidak malu kepada Allah, aku akan padamkan neraka jahanam itu. Naudzubillah. Ya. Aja gimana? Lain lagi. Ya, ini kalau orang-orang edan-edan enggak usah dimasuk-masuk.
Iya. Nanti ketularan edan. Baik. Maka seorang dengan hanya keyakinannya saja, itu dia sudah bisa kufur, keluar dari Islam. Meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak dilakukan. Hanya dengan keyakinan saja, dan itu diyakini sama dia. Bukan sesuatu yang syubhat, bukan. Tapi sudah diyakini di dalam dirinya. Maka itu sudah bisa kufur. Kemudian seorang bisa kufur dengan ucapan. Meskipun dia tidak serius. Apa contohnya? Menolak syariat. Mengolok, barakallahu fiik. Mengolok-olok syariat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik mereka mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Kemudian mereka beralasan, kata mereka, nakhudu wa nal'ab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, dalam surat At-Taubah. Kami itu cuman bersenda gurau. Ya cuman di lisan saja. Tidak serius, berarti tidak ada keyakinan di dalam hati. Cuman di lisan saja. Tapi lihat, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Tuh, hanya dengan ucapan itu seorang bisa keluar dari Islam. Tapi ini ancaman ya. Adapun individu-individunya ada apa ya? Ada perinciannya lagi. Ini kita bicara untuk menakut-nakuti diri kita. Dan ana ngomong seperti ini juga untuk menakut-nakuti antum. Menakut-nakuti ana dan menakut-nakuti antum jangan sampai jatuh dalam perkara-perkara demikian. Bukan untuk keluar dari sini akhirnya jadi tukang vonis. Enggak. Ya, untuk kewaspadaan kita. Seorang bisa kufur dengan perbuatan. Banyak di sini menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, banyak. Ya, maka sebagaimana iman itu dengan 3 perkara, maka kekufuran juga dengan 3 perkara. Kemudian iman bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi kita katakan iman bertambah ketika taat kepada Allah, berkurang ketika bermaksiat kepada Allah. Dan itu kita rasakan jamaah. Coba ketika antum di bulan Ramadan, berasa nggak keimanan antum itu meningkat? Berasa ketika awal-awal. Iya, ketika awal-awal maksudnya. Ketika awal-awal Ramadan itu berasa nggak? Berasa keimanan kita itu luar biasa, kayak dicas penuh gitu. Nah, mulai ketika bulan Syawal aja. Ketika bulan Syawal gimana? Drop keimanannya. Ya, itu kita rasakan sendiri. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalilnya Allah berfirman di awal-awal surah Al-Anfal ayat ketiga atau kedua kalau nggak salah, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan mereka. Tuh, bertambah keimanannya. Jadi di situ menetapkan iman itu bisa bertambah. Nah, berkurang itu karena segala sesuatu yang bisa bertambah itu pasti bisa berkurang. Ya, air di gelas ini bisa ditambahi. Iki saya nak sisa sidik ini. Isok ditambahi. Tapi juga bisa dikurangi. Segala sesuatu yang bisa ditambah itu juga pasti bisa dikurangi. Apalagi istri bisa ditambah juga bisa berkurang, hati-hati. Baik. Nah, Ahlussunnah mengimani seperti itu. Tapi kalau Khawarij dan Murji'ah, mereka tidak mengimani itu. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu satu kesatuan. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Khawarij menganggap
Iman kalau hilang sedikit berarti rusak kabeh alias kafir. Murji'ah enggak. Murji'ah ketika rusak sedikit, nah kan berarti masih ada yang lain. Berarti dia masih muslim dengan muslim yang sempurna. Jadi kalau diibaratkan gini. Ini permisalan dari saya sendiri. Murji'ah menganggap iman itu seperti gumpalan baja. Ya, seperti gumpalan baja. Di mana ketika ditutuk-tutuk, dipukul-pukul, dibanting-banting, apakah merubah bentuknya? Tetap sama. Demikian seorang muslim. Meskipun dia bermaksiat, berzina, minum khamar, membunuh, tetap imannya sempurna. Perfect, tidak berubah keimanannya. Karena iman itu satu kesatuan. Nah, kalau Khawarij sebaliknya. Mereka menganggap iman itu seperti kaca. Kaca ketika ditutup sidik, sudah apa? Sudah pecah. Ketika pecah bisa dipakai nggak? Nggak bisa buang. Nah, demikian seorang muslim. Ketika dia bermaksiat sedikit saja, maka imannya hancur. Berarti statusnya apa? Kafir. Adapun ahlu sunnah mengibaratkan iman itu seperti benda-benda pada umumnya, yang apabila hilang sebagian, masih ada sebagian lain. Selama yang hilang itu bukan bagian yang terpenting. Contoh mobil. Mobil itu kalau nggak ada spioni, saya bisa jalan nggak? Masih. Nggak ada AC-nya, masih bisa jalan? Masih. Nggak ada kacanya, masih bisa jalan? Masih. Nggak ada lampunya, masih bisa jalan? Masih. Tuh. Nggak ada apa lagi. Sepanjang yang hilang bukan bagian terpenting ya. Kalau nggak ada mesinnya, iya. Oh, didorong masih bisa. Masih bisa didorong. Ya. Selama yang hilang itu bukan bagian yang terpenting, maka dia masih mobil, masih bisa berjalan. Nah, demikian juga seorang muslim yang dia bermaksiat, minum khamar, ya kan, berzina, riba, membunuh, berdusta, durhaka, apapun itu dosanya dia, maksiat ya, bukan syirik. Maka dia seperti mobil yang tadi kehilangan spion, kehilangan AC, nggak ada AC-nya, nggak ada kacanya, nggak ada lampunya, macam-macam itu. Seperti yang kehilangan itu. Masih bisa jalan mobilnya? Masih, meskipun nggak enak, nggak nyaman. Demikian seorang muslim, dia masih bisa dikatakan muslim, meskipun sudah bermaksiat, sudah keimanannya sudah jauh berkurang. Tapi kalau yang hilang itu bagian yang terpenting, yaitu tauhidnya, nah sama seperti mobil yang kehilangan mesinnya sudah nggak bisa dipakai, nggak bisa jalan. Ya, suruh. Bannya juga hilang. Baik. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup tentang Murji'ah ini. Murji'ah ini nggak satu tipe. Ada banyak model-model Murji'ah. Tapi semuanya sepakat perbuatan bukan bagian dari iman. Model yang pertama adalah Jahmiyah. Ya, model yang pertama adalah Jahmiyah. Jahmiyah meyakini bahwa iman itu cuma ma'rifah. Weruh, bayangno. Ya, man ya'rif yu'min. Barang siapa yang tahu, maka dia sudah beriman. Berarti Fir'aun, iblis, mukmin. Karena mereka tahu gak? Tahu. Jadi sekedar tahu sudah dikatakan mukmin sama orang Jahmiyah. Ya, ini Murji'ah jenis yang pertama, paling ekstrim, yaitu iman hanya sebatas pengetahuan. Barang siapa yang tahu berarti dia mukmin, meskipun gak diyakini sama dia. Ya, meskipun tidak diyakini sama dia. Kemudian yang kedua, di antara kelompok Murji'ah adalah Al-Karramiyah. Ya, Al-Karramiyah. Al-Karramiyah, mereka meyakini iman itu hanya sebatas keyakinan saja. Ya, iman itu hanya sebatas keyakinan saja. Meskipun tidak diucapkan dan tidak diamalkan, pokoknya kalau orang sudah yakin, maka dia sudah mukmin, sudah beriman. Ya. Ini Karramiyah.
Yang semisal dengan itu juga Al-Asy'ariyah. Ya, Al-Asy'ariyah juga meyakini bahwa iman itu hanya sekedar an-nutqu, ucapan saja. Atau afwan, kebalik. Itu tadi yang karomiyah itu Asy'ariyah. Nah, yang karomiyah itu yang ini. Yaitu yang mengucapkan berarti dia mukmin. Berarti dia orang yang beriman. Jadi iman itu cuma sekedar ucapan saja, meskipun tidak diyakini. Maka orang-orang munafik harusnya mukmin. Karena orang-orang munafik mengucapkan enggak? Mengucapkan, tapi hatinya tidak beriman. Nah, yang terakhir namanya murji'atul fuqaha. Ya, murji'ah fuqaha itu kebanyakannya dari kalangan al-ahnaf, ulama-ulama Hanafiyah. Mereka meyakini iman itu adalah keyakinan dan ucapan. Jadi dua. Mereka meyakini iman itu keyakinan dan ucapan. Nah, dari semua kelompok-kelompok tadi, sepakat perbuatan masuk bagian iman enggak? Tidak masuk bagian iman. Makanya mereka semua disebut murji'ah. Karena cirinya murji'ah adalah tidak memasukkan amal perbuatan ke bagian iman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ibu-ibu, ada mic-nya. Oh, kalau nggak ada kertas. Nggak ada kayaknya. Jangan diada-adakan. Sudah cukup ya? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.